menyerahkanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
Selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya kita pagi hari ini bisa kembali beraktivitas, kembali mengikuti pembelajaran. Nah, tapi sebelum kita memulai semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul kita pagi hari ini adalah hasil dari ketaatan. Jadi kita baca dalam 1 Petrus 1 ayatnya ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, dari ayat ini ya, kita diingatkan untuk menjadi seseorang yang taat. Janganlah kita menuruti hawa nafsu kita. Enaknya ini. Ini deh. Ini. Nah, jangan. Menjadi orang yang taat tuh gak mudah. Gak semudah kita membalikkan telapak tangan. Bisa dikatakan itu hal yang berat ya, karena setiap hari kita harus terus bergumul dengan kedagingan kita. Aduh, lah enak aduh, lah ini, ini. Banyak alasan ya untuk kita ingkar, untuk kita tidak taat. Tapi anak-anak, firman Tuhan menasehati kita untuk kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan kita menjadi bodoh, menuruti hawa nafsu. Bila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menjadi seorang yang taat. Untuk itu kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat melekat pada Tuhan. Kita serahkan segala kehidupan kita kepada pimpinan Tuhan. Ya, dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5b sampai 6. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kadang sih kita merasa, loh Tuhan, aku udah kayak gini, aku udah punya rencana yang indah buat kehidupan kita, tapi apa yang indah menurut kita belum tentu loh indah juga menurut Tuhan, belum tentu loh baik menurut Tuhan. Ya, kita perlu ya ada komunikasi intim dengan Tuhan. Jadi kita perlu ya itu tadi, menjadi orang yang taat. Apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi pergumulan kita, itu kita komunikasikan dengan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi kita mau taat kepada Tuhan, kita akan melihat pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Seringkali kita tidak dapat melihat dan mengalami mukjizat dari Tuhan oleh karena satu hal, yaitu karena kita tidak mau taat. Ketika kita tidak taat, mukjizat itu tidak akan pernah terjadi. Adalah baik bila kita didoakan atau ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan ketika sedang sakit, sedang lemah, sedang dalam pergumulan yang berat. Karena kuasa Tuhan bekerja melalui penumpangan tangan itu. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami mukjizat yang luar biasa tuh karena penumpangan tangan seorang hamba Tuhan. Perkara ajaib dan dahsyat terjadi bagi mereka ketika mereka hidup dalam ketaatan. Ya, jadi ketika kita mau hidup taat, mukjizat Tuhan itu akan terjadi. Juga Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang taat. Contoh di dalam Alkitab ya, mereka itu adalah pribadi yang taat.
Selain menghasilkan mukjizat yang luar biasa, ketaatan juga membuat seseorang memiliki kekuatan. Dia kuat dalam menjalani kehidupannya, biarpun dia hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam tekanan, tapi dia akan kuat karena Tuhan menolong hidupnya. Ia tidak akan mudah goyah, mudah putus asa atau frustasi ketika berada dalam penderitaan atau permasalahan. Karena dia tahu pada siapa dia berharap. Ya. Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Ya. Ya, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu kecil gitu di mata Tuhan. Jadi kuasa Tuhan tuh jauh lebih besar dari permasalahan hidup kita. Jadi kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Siapa yang gak tahu, siapa yang gak kenal dengan Rasul Paulus, meski didera dengan ujian dan penderitaan yang berat, dia tetap bisa berdiri dengan tegak dan mampu bertahan. Dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31b, 35 dan 37. Ketika kita di dalam kesesakan, kita dalam penderitaan, ketika kita mau taat, kita mau berserah kepada Tuhan, kita akan dimenangkan, anak-anak. Kita akan dimenangkan, kita akan dimampukan melewati persoalan itu. Seperti sekarang ya, di masa-masa pandemi, zaman apa ya? Ya, di zaman-zaman yang seperti inilah, banyak kesulitan, banyak permasalahan terjadi, timbul. Tapi apa? Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Karena apa? Ketika kita taat, kita akan dicurahkan berkat dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan kita. Kuncinya cuma satu sih, taat, mau dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup melekat dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Marilah anak-anak, jadilah pribadi yang taat kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Ibu tekankan, jadi pribadi yang taat. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mampu, kita kuat, kita bisa itu karena ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang boleh mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kita mau hidup taat, hidup dekat dengan-Mu, kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar juga kami akan belajar, kami akan mengikuti pembelajaran dari Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati setiap dari kami Tuhan, supaya pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami, semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serah